kembalinya kita di nuansa yang mulia ini, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen yang sangat mulia. Setelah sepekan lamanya dengan kegiatan, aktivitas dan kesibukan sebagai seorang hamba yang ada di muka bumi ini, maka ada satu waktu yang Allah kembalikan, di mana waktu kita untuk berkumpul yang disebut dengan Jum'ah. Harinya hari Jum'ah, tempatnya tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekembalinya kita nanti keluar dari masjid yang kita cintai ini, maka kita langkahkan kembali aktivitas itu dengan sesuatu yang mulia pula, dengan suatu perubahan, dengan keyakinan yang tekad bahwa hamba-hamba Allah ketika dia berjalan di muka bumi itu dengan keadaan rendah hati. Maka untuk itu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, judul khutbah pada siang hari ini yang tertulis dalam majalah Madani Kota Batam pada tanggal 15 Desember 2023, hendaknya seorang khatib menyampaikan judul rendah hati meskipun sering dipuji atau dipuji-puji. Kaum muslimin hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak pernah dipuji? Mungkin hampir semua manusia mendapatkan pujian dari makhluknya yang lain. Namun dari sekian pujian-pujian yang terdengar di telinga kita dan memasuki relung hati kita, manakah pujian itu yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan di antara kita ketika dipuji oleh makhluk yang lain, oleh saudara kita yang lain, maka kita pun mengiyakan seakan-akan pujian itu milik kita. Dan itulah yang membuat kita semakin jumawa, membuat kita semakin angkuh dan sombong kadang-kadang, karena pujian hakikatnya adalah bagaikan anak panah yang menancap di hati seorang. Apabila tidak dicabutnya segera, maka akan justru melukai hati seorang muslim. Betapa banyak orang-orang yang dipuji, lalu dia besar kepala dan dia merasa sombong dengan pujian itu. Betapa banyak orang-orang yang ketika dipuji dikit, maka hidungnya mengembang, lalu di antara mereka ada yang angkuh. Di antaranya hadirin jamaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, hendaklah ketika kita mendapatkan pujian, segera kita kembalikan alhamdulillah. Sesungguhnya segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya apa jamaah kaum muslimin? Apabila kita mendapatkan pujian, pujian itu adalah hakikatnya adalah milik Allah. Allah lah yang menghendaki kita dipuji, maka kita kembalikan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikatnya pujian itu adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa yang memberikan kenikmatan, memberikan keutamaan yang kita lakukan itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir, kita ini adalah makhluk yang lemah, tiada daya dan upaya melainkan di kekuatan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu jamaah kaum muslimin, sifat rendah hati, merendahkan perasaan hati kita terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada orang lain. Merasakan rendah diri ketika orang lain itu dipuji, ataupun kita yang sedang dipuji, sedikit kita ego, rendahkan ego kita, dan ketika kita dipuji, justru itu adalah ada nikmat yang Allah telah berikan kepada hamba ataupun yang diberikan kepada kita, dan kita tidak layak untuk bersombong diri ataupun berangkuh diri jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa lebih baik ketika dipuji, merasa lebih baik di antara orang lain, maka sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, dia telah terkena penyakit-penyakit sombong. Sombong berawal dari pujian kebanyakan. Sombong berawal dari ketidakmampuan mengontrol diri ketika ada orang-orang yang memuji dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rendah hati patutlah ada di dalam diri seorang muslim.
ketika dia melihat orang yang lebih tua darinya, maka dia katakan, ya Allah, dia orang yang lebih tua dariku, maka kebaikan-kebaikan mungkin dia sudah banyak daripada diriku ini yang masih muda. Itulah contoh konkret sedikit dari sifat tawadhu. Ketika dia melihat orang yang lebih muda darinya, maka dia pun mengatakan dalam hatinya, wahai anak muda, kamu umurnya lebih muda daripada saya, mungkin dosamu tidak sebanyak diriku, karena aku jauh lebih tua, banyak dosanya. Dan apabila orang memuji dirinya, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dia katakan, pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ini yang Allah telah berikan kepada diriku ini hanyalah sebatas titipan. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar cara melihat seseorang seperti ini, seperti demikian, melihat orang yang lebih tua, kita merasa lebih kecil darinya, karena kita harus takzim kepada dirinya. Ketika melihat orang yang lebih muda pun kita merasakan diri kita ini jauh lebih banyak dosanya daripada dirinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita menjadi orang-orang yang rendah diri, rendah hati ketika kita mendapatkan pujian, karena itu sungguh akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang angkuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Karena at-tawadhu min akhlaqil anbiya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang selalu mengedepankan tawadhu, rendah hati itu adalah merupakan dari sifat-sifat kenabian. Para nabi semua tawadhu. Wa takabbur, apabila hati seseorang itu mengedepankan sifat sombong dan angkuh. Wa takabburu min akhlaqil kufar, maka sesungguhnya orang-orang yang takabur dengan pujian-pujian yang apa yang dimilikinya itu, sesungguhnya dia telah merasuki sifat daripada sifat-sifat orang-orang kafir wal farainah, dan sifat-sifat Fir'aun dalam hatinya. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita ambil kesimpulan bahwa tidaklah patut kita sombong atas apa yang kita miliki, karena semuanya itu adalah kehendak dari Allah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah akan ambil titipan. Mungkin orang hari ini kekuatan dengan sombong dengan kekuatannya, kekuatan itu akan segera dicabut, diambil oleh Allah tidak lama lagi. Ada orang yang sombong dengan kekayaannya, ketahuilah tidak selamanya dirimu akan kaya terus menerus. Masih banyak orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah dengan kekayaannya. Satu detik saja, 1 menit, bahkan 1 hari, kekayaan hilang karena kesombongan yang telah dia lakukan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rendah hati, tidak ada yang kita sombongkan, siap menuju. Apabila Allah Subhanahu wa taala panggil dengan kematian pun, kita pun mengikhlaskan apa yang telah kita bawa mungkin dari kita lahir sampai sekarang ini. Rumah kita akan tinggal, uang ataupun dunia yang dimilikinya akan tinggallah amal ibadah yang akan dia bawa. Maka hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentulah ini harus kita menjadikan pelajaran bagi kehidupan kita untuk selalu rendah hati terhadap apa yang Allah telah beri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.